Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat siang untuk semuanya. Siang. Pertama-tama, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab atas karunia-Nya kita dapat berkumpul dan dapat membuat debat tentang Indonesia ini, yaitu teks debat dengan keadaan sehat walafiat pada masa pandemi COVID-19 seperti saat ini. Pertama-tama, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dhani Adi Putra sebagai moderator dan sekretaris. Silakan memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Najwa sebagai sekretaris. Terima kasih untuk sekretaris. Dan sebagai pembuat video, Muhammad Azam Asadi. Selanjutnya, silakan untuk tim afirmasi dapat memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Diana Larasati dan teman saya. Saya Syahyara Nusya. Kami dari tim afirmasi. Baik, terima kasih untuk tim afirmasi. Silakan untuk tim oposisi dapat memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Anina Nur Sakifah dan rekan saya. Saya Ahmad Budi Hidayat. Kami dari tim oposisi. Baik, terima kasih dari tim oposisi. Silakan dilanjut tim netral dapat memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Valiana Damayati Sadewa dan rekan saya Saya Muhammad Iqbal Al-Fadji dari tim dari netral. tim netral. Baik, terima kasih untuk semua tim. Pertama-tama, saya akan membacakan tugas dari moderator. Yang pertama, yaitu mengatur jalannya debat. Yang kedua, sebagai juri waktu. Contoh, jika waktunya hampir habis kurang dari 30 detik, saya akan memberikan kode waktu kurang 30 detik. Yang ketiga, yaitu membacakan kesimpulan debat dari sekretaris sebagai juga notulen. Untuk tata tertib debat yaitu pertama, debat menggunakan bahasa Indonesia dengan ide yang benar. Yang kedua, tim dilarang untuk mencari segala suatu bahan dari internet. Yang ketiga, tim tidak membawa bahan yang telah di-print kecuali bahan yang ditulis tangan. Yang keempat, tim diwajibkan untuk menggunakan pakaian yang rapi, atasan berkerah, dan bawahan bercelana kain, serta semua tim diwajibkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak atau mematuhi protokol kesehatan. Yang kelima, tidak boleh menggunakan berbagai macam bentuk kata kasar dan tidak terpuji yang dimana menimbulkan bentuk sara. Yang keenam, tidak diperkenankan berkomunikasi dengan selain tim. Yang ketujuh, peserta diizinkan berdiskusi dengan anggota tim ketika tidak menjadi pembicara. Yang kedelapan, seluruh tim tidak menimbulkan keramaian saat debat berlangsung maupun saat break. Yang kesembilan, seluruh anggota tim diwajibkan untuk menjaga ketenangan debat ini sehingga tidak mengganggu konsentrasi anggota tim lainnya. Yang kesepuluh, jika salah satu tim menyampaikan pendapatnya, tim lain tidak diperkenankan untuk menyela di tengah pembicaraan. Yang ke-11, peserta dilarang melakukan tindakan kekerasan dan juga verbal saat pendapatnya tidak diterima oleh tim lainnya. Yang ke-12, jika moderator maupun sekretaris terdapat kesalahan dalam debat akan diperbaiki secepat-cepatnya. Baik, saya akan jelaskan tentang topik atau mosi yang akan diperdebatkan pada siang hari ini, yaitu vaksinasi COVID-19 memiliki dampak baik untuk tubuh. Yang pertama, babak pertama, silakan dari tim afirmasi dapat menyampaikan pendapat pembuka untuk mendukung mosi. Saya kasih waktu selama 1 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya. Saya setuju bahwa vaksin berdampak baik bagi kesehatan tubuh kita. Karena vaksin yang diberikan pada kita termasuk vaksin mati, artinya tidak berisiko untuk menyebabkan penyakit. Pembuatan vaksin berasal dari virus yang dimatikan atau dilemahkan sehingga tidak mungkin ada seseorang yang malah jatuh sakit setelah divaksinasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi atas pendapat pembukanya. Selanjutnya dari tim oposisi juga dapat menyampaikan pendapat pembukanya. Saya kasih waktu selama 1 menit. Silahkan. Terima kasih moderator. Saya tidak setuju bahwa
Vaksinasi COVID-19 tidak menyebabkan orang sakit. Tapi menurut saya COVID-19 berdampak buruk dan memiliki efek samping yang cukup berbahaya karena masih dalam tahap pengembangan. Belum ada riset yang membuktikan bahwa sepenuhnya aman. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim oposisi. Silakan untuk tim netral juga dapat memberikan pendapat pembukanya sebagai pihak netral. Saya kasih waktu selama 1 menit. Silakan. Terima kasih kepada moderator. Menurut saya sebagai tim netral, vaksinasi ini tidak berbahaya bagi tubuh, tetapi dimungkinkan juga dapat menimbulkan efek samping bagi tubuh karena tubuh mengalami pembentukan antibodi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua tim. Pada babak pertama ini dilarang untuk melakukan interupsi atau penyanggahan kepada selain tim. Untuk babak kedua, silakan untuk tim afirmasi dapat menyampaikan argumentasi tentang pemahaman topik permasalahan serta analisis. Saya kasih waktu selama 2 menit. Silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Untuk sebuah kasus di mana terdapat beberapa orang yang mengalami gejala efek samping seperti nyeri otot, nyeri lengan, demam, dan lain-lain setelah divaksinasi, sebenarnya itu bukanlah efek samping dari vaksin COVID-19 tersebut, melainkan efek samping dari pembentukan antibodi dalam tubuh. Saat tubuh terinfeksi virus, maka kekebalan akan melawan dengan antibodi yang ada, di mana pembentukan antibodi setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Terlebih jika virus yang menyerang virus baru seperti COVID-19. Dengan vaksinasi, maka antibodi sudah terbentuk sebelum terinfeksi. Artinya tubuh siap melawan virus COVID-19 ketika benar-benar terinfeksi. Vaksinasi juga membantu orang-orang yang kesulitan membentuk antibodi dengan cepat. Semua vaksin sudah melalui uji keselamatan sehingga tidak berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim afirmasi atas penyampaian argumentasinya. Selanjutnya untuk tim oposisi juga dapat menyampaikan argumentasi tentang pemahaman topik permasalahan dan analisis. Saya kasih waktu selama 2 menit. Silakan. Sejauh ini, beberapa laporan menyebutkan ada efek samping dari COVID-19, vaksin. Di antaranya demam ringan, nyeri, dan rasa kantuk. Selain efek samping, vaksinasi juga dapat mengakibatkan alergi parah, yaitu anafilaksis. Di kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memiliki alergi pada dosis vaksin sebelumnya atau komponen pada vaksin. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim oposisi telah menyampaikan argumentasinya. Untuk tim afirmasi dapat menyanggah atau memberikan interupsi. Untuk tim oposisi, saya kasih waktu selama 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Dari pernyataan tim oposisi, saya ingin menjelaskan semua vaksin sudah melalui uji keselamatan yang ketat, termasuk uji klinis sebelum diberikan izin dan diberikan kepada masyarakat. Jadi, tim medis telah mengetahui takaran atau dosis yang sesuai dengan keadaan tubuh berdasarkan imunogenisitas vaksin tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi telah menyanggah dari tim oposisi. Silakan dari tim oposisi dapat melakukan timbal balik atas kritik dari sanggahan tim afirmasi. Saya kasih waktu selama 30 detik. Silakan. Saat mendapatkan vaksin, banyak negara yang membutuhkan vaksin tersebut. Dan pada saat setelah uji klinis, kita hanya mendapatkan nilai 65,3%, sehingga ada beberapa persen yang gagal pada vaksinasi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi. Untuk oposisi. Silakan dari tim afirmasi juga dapat melakukan interupsi lagi. Saya kasih waktu selama 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih. Memang vaksin Sinovac memiliki imunogenisitas yang kurang baik sehingga uji klinis harus menyuntikkan sebanyak 2 kali pada relawan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Dan sejauh ini hasil yang diperlihatkan sangat baik dan bagus untuk kekebalan tubuh para relawan. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi.
Untuk tim oposisi, apakah ada jawaban atau timbal balik? Jika ada, saya kasih waktu 30 detik. Silakan. Terima kasih. Setelah saya membaca, saya menemukan fakta bahwa Bupati Sleman terkena COVID-19 setelah divaksin. Dan ada juga 25 relawan uji vaksin Sinovac di Bandung positif COVID-19. Hal itu membuktikan bahwa vaksin Sinovac tidak menunjukkan hasil yang maksimal. Baik, terima kasih dari tim oposisi. Untuk tim netral, silakan menyampaikan pendapatnya tentang Instruksi Ilahi. Saya kasih waktu selama 30 detik. Silakan. Terima kasih. Menurut saya, vaksin COVID-19 ini tidak berbahaya. Efek samping yang dihasilkan merupakan pembentukan antibodi, tetapi vaksinasi COVID-19 dapat menyebabkan para penerima vaksin COVID-19 mengalami reaksi alergi parah, yaitu anafilaksis, di mana kondisi ini biasanya terjadi pada orang yang memang memiliki reaksi alergi terhadap dosis vaksin sebelumnya atau salah satu komponen yang ada di dalam vaksin. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk tim netral. Pada babak selanjutnya, tim afirmasi dapat memberikan argumen penguat. Saya kasih waktu selama 2 menit, dimulai dari silakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Menurut peneliti, vaksin COVID-19 memiliki 3 manfaat. Di antaranya adalah memberi kekebalan kepada masing-masing individu yang divaksinasi secara langsung, memberi kekebalan kepada kelompok apabila banyak orang yang divaksinasi dalam kelompok tersebut, serta memberi perlindungan kepada orang yang belum mendapat vaksinasi atau belum menjadi kelompok sasaran vaksinasi. Indonesia saat ini menggunakan vaksin Sinovac karena vaksin ini dikembangkan dari virus corona yang dimatikan atau dilemahkan. Vaksin ini memiliki imunogenisitas yang kurang baik sehingga tim uji klinis perlu menyuntikkan vaksin sebanyak 2 kali pada relawan. Profesor Kusnandi menegaskan bahwa tim uji klinis vaksin 19 di Unpad mengikut sertakan banyak ahli kedokteran dan penasehat medis. Total ada 102 tim medis yang ikut serta. Sejauh ini hasil yang diperlihatkan cukup baik dan sangat bagus bagi kekebalan tubuh relawan. Pada saat proses vaksinasi, setiap relawan dimintai keterangan kondisi kesehatan pada saat itu dan tidak boleh memberi keterangan yang palsu. Lalu mengenai kasus seseorang yang terpapar virus COVID-19 setelah divaksinasi, itu terjadi karena mutasi virus COVID-19 versi baru, sehingga memerlukan vaksinasi spesifik baru untuk virus COVID-19 tipe 2. Terima kasih. Baik, terima kasih dari tim afirmasi tentang argumen penguatnya. Untuk tim oposisi juga dapat menyampaikan dan memperkuat argumen sebelumnya. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Hasil dari uji klinis vaksin Sinovac di berbeda wilayah berbeda nilai efikasi. Di negara Turki menunjukkan nilai yang cukup besar dengan nilai 92,25%. Sedangkan di Brazil mereka menghentikan uji klinisnya pada bulan Oktober dikarenakan ada efek samping yang cukup berbahaya, cukup serius. Sedangkan di negara kita menunjukkan nilai hasil efikasi sebesar 65,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa vaksin tidak dapat sepenuhnya melawan virus COVID-19. Terima kasih. Baik, memasuki babak selanjutnya, yaitu dari tim afirmasi, oposisi maupun netral dapat menyimpulkan terkait mosi setelah menerima sanggahan dari tim lain. Dimulai dari tim afirmasi, saya kasih waktu selama 2 menit, silakan. Baik, terima kasih. Vaksin COVID-19 termasuk vaksin mati, artinya vaksin yang diberikan kepada tubuh kita tidak akan menyebabkan penyakit. Untuk beberapa orang yang mengalami gejala seperti nyeri otot, demam, dan nyeri tangan, itu tidak termasuk sebagai efek samping penggunaan vaksin COVID-19, melainkan efek samping dari pembentukan antibodi.
untuk melawan virus COVID-19 yang masuk ke dalam tubuh kita. Vaksin COVID-19 juga membantu orang-orang yang kesulitan dalam membuat antibodi dengan cepat. Pada saat proses vaksinasi, setiap relawan dimintai keterangan kondisi kesehatannya saat itu. Lalu mengenai kasus seseorang yang terpapar virus COVID-19 setelah divaksinasi, itu terjadi karena mutasi virus COVID-19 versi baru, sehingga memerlukan vaksinasi spesifik baru untuk virus COVID-19 tipe 2. Karena itulah kita sebaiknya setuju jika diberi vaksin COVID-19 sebagai langkah awal dalam pencegahan terinfeksinya virus COVID-19, serta tetap mematuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari tim afirmasi tentang mosi ini. Untuk selanjutnya, silakan tim oposisi dapat menyampaikan kesimpulan terkait mosi setelah menerima sanggahan dari tim lain. Saya kasih waktu selama 2 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih. Setelah uji klinis yang dilakukan bahwa nilai efikasi vaksin Sinovac di angka 65,3%, dan juga berdasarkan analisis terhadap hasil uji klinis vaksin Sinovac tetap meninggal efek samping. Secara keseluruhan menunjukkan vaksin corona dengan kejadian efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang. Efek samping lokal yang ditimbulkan vaksin Sinovac dan juga dapat menyebabkan alergi berupa nyeri, iritasi, dan pembekakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari tim oposisi. Selanjutnya, dari tim netral juga dapat memberikan kesimpulan tentang mosi pada siang hari ini selama 2 menit. Silakan dari tim netral. Baik, terima kasih. Vaksinasi ini memang memiliki efek samping, tetapi efek samping yang terjadi pada setiap orang berbeda-beda tergantung dengan kondisi tubuh mereka. Dan tentang vaksin Sinovac, kita boleh percaya dan tidak. Apakah vaksin ini ampuh untuk menghindari kita dari COVID-19? Oleh karena itu, kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak agar terhindar dari virus corona. Terima kasih. Baik, terima kasih dari semua tim telah menyampaikan kesimpulannya pada mosi siang hari ini. Selanjutnya, saya akan menutup debat ini. Sebelum itu, saya akan membacakan kesimpulan atau ringkasan yang telah diketik oleh sekretaris saya selama proses debat ini berlangsung. Baik, terima kasih dari semua tim telah menyampaikan kesimpulannya pada mosi siang hari ini. Sebelum menutup debat pada siang hari ini, saya akan membacakan ringkasan dari sekretaris saya setelah debat ini berlangsung. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan baik buruknya vaksinasi COVID-19 sesuai dengan tubuh penggunanya. Jika tubuh penggunanya itu kurang baik, maka bisa saja vaksinasi COVID-19 ini gagal. Juga vaksinasi COVID-19 ini dapat menyebabkan efek samping bagi tubuh penggunanya. Oleh karena itu, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah, seperti contohnya 3M. Memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan, dan selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dari saya maupun sekretaris saya, mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua tim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Ada dampak baik maupun buruk vaksinasi COVID-19 ini. Oleh karena itu, kita harus tetap sehat dengan mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah, serta tetap berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi COVID-19 ini tetap cepat berlalu dari seluruh dunia, terutama dari Indonesia. Sesuai pepatah, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu,
bersenang-senang kemudian. Terima kasih. Hanya itu dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.